Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kehidupan ini memang nggak punya tangan lur, tapi tamparannya begitu terasa. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film bergenre psychological thriller drama yang berjudul Take Shelter tahun 2011. Film yang sangat menarik dan dapat banyak penghargaan ini mengisahkan tentang seorang pria yang mengalami mimpi buruk secara terus-menerus. Di mana badai besar akan terjadi, umat manusia berubah menjadi gila dan dunia akan musnah. Pria ini yakin jika itu bukanlah sekedar mimpi belaka, melainkan firasat jika kiamat akan segera datang. Namun orang-orang di sekelilingnya menganggap dia gila lur. Apakah benar kiamat akan benar-benar terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan Lutsnud dari dulurku Iyo. Oke ya Cak, mau nanya gimana ya caranya dapetin istri tetangga gua. Nah ini buat orang-orang model kayak anda ini, daripada dapetin istri tetangga mending dapetin azab aja. Gimana anda lur? Mau nggak sketsakan? Berlatar di kota kecil La Grange, Ohio, Amerika, seorang pria bernama Curtis melihat awan hitam yang mengerikan datang perlahan-lahan dan hujan pun turun yang anehnya berwarna coklat muda seperti oli, yang ternyata itu hanyalah mimpi. Inilah Berlindung. Menarik sekali film ini lur. Curtis sudah berkeluarga dengan istrinya Samantha atau panggilannya Sam dan anak mereka yang tunarungu bernama Hannah. Pagi itu setelah sarapan bersama, seperti biasa Curtis yang seorang manajer konstruksi OTW ke tempat proyekan dan melanjutkan bekerja dengan rekannya Deward. Sementara itu di rumah, Sam kedatangan dua sohibnya yaitu Ned dan Kemi, di mana Ned adalah istri dari Deward. Karena sore itu badai cukup kencang, pengeboran konstruksi harus ditunda dan Curtis lanjut minum-minum jahe susu dengan teman-temannya. Begitu pula dengan Ned dan Kemi yang pamit pulang bersama anak-anak mereka. Not my fault, I told you. All right, I'm calling it. Shut it down. S-T-O-R. Esok harinya ketika membereskan barang-barang rongsokan di halaman belakang, Curtis melihat gumpalan awan hitam mendekat, bahkan sampai muncul pusaran tornado. Anjing peliharaan Curtis pun tak henti-hentinya menggonggong. Namun, ternyata iya, lagi-lagi itu hanyalah mimpi lur. Namun dia tidak pernah menceritakannya ke sang istri agar Sam tidak khawatir. Lalu ketika berada di tempat proyek dan pengeboran kembali dilanjutkan, Curtis melihat fenomena sekumpulan burung gagak yang terbang dengan sangat aneh. I'll bring it up. We gotta reset it. Setelah bekerja, Curtis dan Sam pergi ke tempat edukasi anak khusus tunarungu agar komunikasi orang tua dan anaknya bisa lebih baik. Lalu scene pun berpindah saat Curtis mengantarkan Hannah ke suatu tempat di mana badai kencang dan hujan deras kembali terjadi. Sampai akhirnya mobil mereka pun nabrak akibat menghindari orang di jalanan. Dan yang terjadi, Curtis kembali bermimpi buruk sampai-sampai dia terlihat pucat dan keringet dingin pagi itu. Sam yang melihat kondisi suaminya pun khawatir, apalagi hari itu dia akan pergi jualan di pasar kaget bersama Hannah. Sam pun mengatakan, oh nggak apa-apa udah pergi aja, ini paling aku demam biasa sama agak kecepirit sayang. Begitu Sam sudah pergi dengan Hannah, Curtis pun membuat rumah untuk anjing peliharaannya yang dikelilingi pagar menggunakan bahan-bahan rongsokan. Setelah itu Curtis membuka bunker di halaman belakangnya untuk dicek kondisinya karena sudah lama tidak terpakai. Lalu di keesokan paginya, Curtis melihat putrinya Hannah yang terus menatap ke jendela dan tidak menoleh ketika dipanggil. Curtis yang penasaran pun akhirnya melihat keluar jendela dan
Di mimpinya kali ini, saking takutnya Curtis sampai ngompol di kasur dan dia semakin gelisah, bahkan sempat meneriaki Sam. Diam-diam spray bekas ompol pun dicuci. Lalu Curtis mengajak Hannah jalan-jalan ke perpustakaan. Ternyata di sana Curtis mencari buku cara memahami penyakit mental karena dia merasa mimpi-mimpi yang dialaminya adalah bagian dari gangguan mental. Setelah itu Curtis pun makan siang bareng keluarganya Sam, dan ketika pulang dia lanjut membersihkan bunker sampai larut malam, juga meletakkan beberapa kaleng makanan yang mana Sam semakin bingung dengan tingkah laku suaminya. Merasa ada yang aneh dengan dirinya, Curtis pun konsul ke dokter langganan keluarganya yaitu Pak Ijo dan menceritakan tentang gangguan tidurnya serta mimpi-mimpi buruknya selama 4 hari terakhir. Dokter Pak Ijo pun merasa itu masih dalam batas wajar dan menyarankan agar Curtis tidak makan atau minum di atas jam 8 malam, berhenti minum khamer, kopi maupun ngerokok, juga rutin berolahraga. Karena Curtis memaksa minta obat untuk menyelesaikan masalahnya, Dokter Paijo pun memberikan resep obat penenang ringan yang bisa diminum selama beberapa hari ke depan. Selain itu, Paijo juga merekomendasikan temannya yang seorang dokter psikiater karena mungkin saja Curtis mengalami gangguan mental. I've been having some trouble, hoping you could give me something for it. Now, the reason I've been having trouble dreams I've been having. Okay, this is a prescription for a pretty mild set. Well, I think I might need to try some medication. This is the number of a good friend of mine in Columbus, a psychiatrist. Di lain sisi, Sam mendatangi agen asuransi, di mana perusahaan Curtis mendaftarkan keluarga mereka di sana. Alhamdulillahnya pihak asuransi menyetujui pembiayaan implan rumah siput untuk telinga Hannah, dan itu akan membantu pendengarannya. Malam harinya Sam pun menyampaikan kabar bahagia tersebut ke Curtis. Suasana rumah pun kembali ceria dan mereka juga berencana liburan ke rumah pinggir pantai. Untungnya malam itu setelah minum obat penenang, Curtis bisa tidur dengan nyenyak dan tidak mengalami mimpi buruk, Lur. I have good news. And get you some help, right? Yeah. What's the rent? $8.99 a week. That sounds real nice. Saat melanjutkan proyek, Curtis mendengar suara petir yang sangat kencang berkali-kali. Namun Dewar tidak mendengar apa-apa dan langit juga cerah seperti hari-hari Muller. Tiba-tiba Curtis merasa mual, batuk dan sesak nafas yang untungnya dia berhasil menenangkan diri. Sounds like thunder. What's the matter, you Curtis? Ketika kondisinya sudah stabil, Curtis pun silaturahmi ke rumah ibunya bernama Sarah. Usut punya usut, Sarah menderita gangguan paranoid skizofrenia dan gejalanya terjadi saat dia seusia Curtis sekarang. Curtis pun bertanya apakah ibunya pernah mengalami mimpi-mimpi aneh saat gejalanya itu mulai muncul. Sarah mengatakan jika dia tidak bermimpi, namun sering merasa panik dan sulit mengendalikan diri. Setelah itu Curtis pun menelpon Dokter Paijo dan meminta rekomendasi dokter psikiater lain yang ada di dalam kota karena klinik dokter psikiater rujukan sebelumnya berada jauh di luar kota. There was always panic took hold of me. Dreams? Like bad dreams? Nothing like that. Are you okay? Yeah, I'm fine. Is there somewhere local you could send me? I don't think I can make it to Columbus. It's just too far. Esok paginya, Curtis pun meminjam uang ke bank yang jumlahnya cukup banyak untuk membeli seonggok kontainer juga peralatan-peralatan lainnya. Dan cicilannya nanti akan digabung dengan cicilan KPR rumahnya. Lalu ketika lanjut bekerja, Curtis pun meminta bantuan Dewar untuk membangun bunker di halaman belakangnya. Dewar pun bertanya kenapa Curtis membuat bunker, dan dia menjawab jika bunker itu akan dijadikan tempat berlindung dari bencana tornado. Curtis meminta bantuan Dewar di hari Sabtu nanti saat istrinya lagi jualan dan juga akan meminjam beberapa peralatan kantor seperti truk pengangkut dan pengeruk. I'm gonna build out the tornado shelter in my backyard. Could use some help. Yeah, whatever, I'll help. Thanks. Figure I'd do it on a Saturday. I just need a backhoe, hauler. You alright, man? I just don't want to see you fuck up. I'm not.
Setelah itu Curtis mendatangi mbak-mbak psikolog sesuai rekomendasi dari Pak Ijo. Karena di kota itu tidak ada dokter psikiater yang bagus, Lur. Sebagai psikolog, dia tidak bisa memberikan resep obat untuk kejiwaan dan hanya akan ngobrol-ngobrol saja dengan Curtis yang mungkin bisa sedikit membantunya. Mbak psikolog pun bertanya bagaimanakah background keluarga Curtis dan mimpi-mimpi seperti apa yang dialaminya. Curtis menjelaskan jika dari 5 gejala skizofrenia yaitu delusi, halusinasi, sulit berbicara, perilaku tidak teratur, dan kelakuan negatif, Curtis memiliki 2 di antaranya yaitu delusi dan halusinasi. Karena menurutnya mimpi yang dia alami terasa sangat-sangat nyata. Curtis juga menceritakan jika ayahnya baru saja meninggal beberapa bulan lalu, sedangkan ibunya menderita paranoid skizofrenia, bahkan dulu sampai pernah makan sampah, Lur. Selain itu, Curtis memberitahu mimpi-mimpi apa saja yang beberapa hari ini dia alami. Certified, but I'm not a psychiatrist. I can't prescribe anything. I've had 2 delusions and hallucinations. And then they found her a week later eating trash out of a dumpster. And my dad raised me. He died last April. Setelah Curtis konsul dan curhat-curhat ke mbak psikolog, Curtis pun menjemput Sam dan Hannah di tempat edukasi anak. Namun ketika OTW pulang dan anak istrinya tidur, lagi-lagi Curtis melihat petir yang begitu menggelegar. Di hari Sabtu pengerjaan bunker pun dimulai. Tanah digali tepat di sebelah bunker kecil untuk diletakkan kontainer agar bunker bisa semakin luas. Jelas Sam yang baru pulang pun begitu terkejut melihat apa yang dilakukan suaminya. Mereka pun ngobrol 4 mata. Dan disinilah Sam ngamuk, Lur. Karena Curtis tidak pernah menceritakan apapun soal keinginannya membuat bunker yang menurutnya sangat-sangat tolol dan tidak penting. Bahkan sampai ngutang ke bank padahal uang bulanan mereka terbatas. Apalagi sikap Curtis juga sangat aneh belakangan ini. Seperti suka marah, sering begadang di dalam bunker malam-malam, dan suka pergi keluyuran entah kemana. Akan tetapi Curtis tidak bisa menjelaskan apapun ke istrinya, yang membuat Sam hanya bisa menangis. Waste money on a stupid tornado shelter? You're staying up all night in that stupid tornado shelter. No, you don't understand. You're right, I don't understand. There's nothing to explain. Seperti biasa malam itu Curtis minum obat penenang sebelum tidur. Namun dosisnya dia tambah-tambah sendiri sampai 5 kali lipat lebih banyak dari biasanya, Lur. Alhasil saat tidur, tiba-tiba Curtis pun kejang-kejang bahkan sampai muntah darah. Sam yang panik segera memanggil ambulans. Namun Curtis langsung meminta ambulans pergi karena dia sudah merasa baik-baik saja. I need an ambulance. My husband's having a seizure. Oh, God, baby. No, it's fine. It's fine. Don't send an ambulance. And we can still take you in if you look at those cuts in your mouth. Somebody on Monday. Karena sudah membuat Sam begitu khawatir dan bersedih, Curtis pun meminta maaf lalu menjelaskan semuanya. Bahwa dia sering mengalami mimpi buruk namun terasa nyata yang selalu diawali dengan badai besar, awan gelap disertai hujan seperti oli motor. Entah bagaimana badai tersebut membuat semua orang menjadi gila. Bahkan ada yang sampai menyerang Curtis ataupun Hannah. Termasuk si anjing peliharaan yang menggigitnya, Lur. Dan itulah kenapa Curtis membuatkan kandang di luar rumah agar nggak bahaya ke depannya, ya kan? Setelah itu Curtis menceritakan mimpinya semalam saat dia kejang-kejang, di mana Deward menjadi gila dan berusaha membunuh Curtis dengan sekop. Curtis yakin mimpi-mimpinya selama ini bukanlah mimpi biasa, melainkan sebuah perasaan atau sebuah firasat bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Maka dari itu Curtis membuat bunker yang lebih luas dan kokoh untuk melindungi keluarganya. We always start with a kind of storm, real powerful. It's a feeling. I'm afraid something might become like fresh motor oil. It just makes them crazy. And I'm doing everything to make that true. Keesokan harinya kondisi telinga Hannah pun diperiksa dan dia mendapatkan jadwal implan rumah siput bulan depan. Lalu ketika Curtis melanjutkan proyek, dia menemui bosnya untuk request memindahkan Deward ke tempat lain agar tidak satu tim lagi dengannya. Jelas Curtis melakukan ini karena dia takut sesuatu yang buruk benar-benar terjadi dan Deward bisa mencelakainya seperti di mimpi. Curtis beralasan pekerjaan bisa lebih baik jika dia tidak bekerja dengan sahabat sendiri dan Pak Bos pun menyetujuinya.
Sepulangnya ke rumah, kontainer mulai dimasukkan ke dalam lubang. Di lain sisi, Ned yang bertamu ke rumah menemui Sam ikut prihatin dengan perilaku anehnya Curtis. Akan tetapi Sam mengatakan jika keluarga mereka baik-baik saja. Begitu pula dengan kondisi suaminya. Dillard's been telling me how strange, Kurt. I'm so sorry. Things are fine. We're fine. Setelah itu Curtis membeli 3 masker gas untuk keluarganya. Namun karena tidak ada ukuran untuk anak kecil, Curtis hanya membeli 2 ekor saja untuk dirinya dan Sam. Lalu ketika lanjut merenov bunkernya, Curtis didatangi oleh kakaknya yaitu Kyle atas permintaan dari Sam untuk membujuk agar Curtis menghentikan pembuatan bunkernya dan juga menyadarkan adiknya itu jika pikirannya sedang kacau sampai menghabiskan banyak uang sia-sia. Akan tetapi Curtis tidak menggubris perkataan Kyle dan hanya memberikan anjingnya untuk sang kakak. Call because she's worried, because you've been stressed out. Stop that shit. I'll come over there and remind you, like, get your ass. Call me if you need me, okay? I will. Okay. Take care of your family, handle your business, okay? Tak lama kemudian hujan pun turun dan Curtis yang pergi ke dapur rumahnya melihat Sam dalam kondisi basah kuyup hanya berdiri mematung melihatnya lalu menengok ke arah pisau dapur. Betul sekali lur, ini hanyalah mimpi Curtis yang mana kali ini istrinya muncul dan kemungkinan Sam akan menggunakan pisau itu untuk membunuh suaminya. Akibat mimpi tersebut Curtis sempat parno padahal Sam hanya menyentuh tangannya saja lur. Tak lama kemudian datanglah bos proyek Curtis yang mengatakan jika dia baru saja mengetahui dari Deward jika Curtis telah meminjam peralatan kantor tanpa izin. Deward cepu seperti itu karena dia nggak terima dipindahkan begitu saja dari proyek atas permintaan dari Curtis. Gak pakai lama Curtis pun dipecat dari pekerjaannya bukan hanya karena meminjam alat tanpa izin, tapi Curtis juga sering meninggalkan proyek tanpa alasan yang jelas. Mirisnya Deward juga dipecat karena telah membantu Curtis membawa alat-alat kantor tersebut. Masalah Curtis pun semakin pelik ketika dia memberitahu Sam jika dia baru saja dipecat. Sam pun langsung menampar suaminya karena dia tahu pemecatan itu akibat dari tingkah laku anehnya dan Sam pun minggat dari rumah bersama Hannah. Ran somebody over on your way out here. Can't even tell you how many rules you broke. Pick up your last check on Friday. You got 2 weeks benefits. I've been fired. Sorry. Setelah itu Curtis mendatangi mbak-mbak psikolog seperti biasa. Namun ternyata dia sudah tidak di sana karena sedang menjalani program pelatihan dan kini digantikan oleh mas-mas psikolog yang akhirnya Curtis pun langsung pergi dari sana karena males harus cerita lagi dari awal ya kan. Curtis pun lanjut merenov bunkernya. Saluran air sudah dipasang, begitu pula dengan listriknya. Berbagai perlengkapan sudah dimasukkan dan bunker tersebut udah kayak kos-kosan lur. Sementara itu Sam akhirnya pulang ke rumah. Dia mencoba berdamai dengan kondisi suaminya, bahkan memberikan tabungan liburan ke rumah pantai demi melunasi hutang-hutang Curtis dan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Sam akan mencari kerja dan meminta suaminya juga mencari kerja baru. Selain itu, Sam meminta Curtis untuk menemui dokter psikiatris yang benar-benar handal, bukan ke dokter psikolog dari klinik gratis lagi. I want you to see a psychiatrist, not a counselor from someone good. I'm gonna get a job, you're gonna find another job. Cancel the beach trip. We have enough to cover bills with your last check. Find the money. Beberapa hari setelahnya, Curtis, Sam juga Hannah menghadiri acara makan malam bersama teman-teman mereka di warkop dan terlihat Deward yang kini telah bekerja menjadi penjaga warung di sana lur. Deward yang gak terima karena Curtis telah memindahkannya dari proyek bahkan sekarang sampai dipecat, langsung memukul Curtis dan keributan pun terjadi. Deward juga telah memberitahu semua orang di sana bahwa Curtis gila dan sering berkelakuan aneh.
Sambil berteriak, Curtis mengatakan jika dia tidak peduli dianggap gila karena badai besar akan datang dan tidak ada seorang pun yang siap menghadapinya. Semua orang pun terkejut dan ketakutan melihat sikap Curtis yang sangat gila dan sangat emosional. Lalu Sam hanya bisa memeluk suaminya yang menangis. You think I'm crazy? Huh? Is that what he told you? I said yes! There is a storm! It's prepared for it! Sleep well in your beds. There ain't gonna be any more. Sesampainya di rumah, Curtis yang sedang menggendong Hannah melihat sekumpulan gagak terbang dengan sangat aneh. Awan hitam pun mulai menggumpal, petir menggelegar, dan satu persatu gagak mati berjatuhan. Memang itu hanya mimpi Curtis, lur. Namun begitu terbangun, terdengar suara sirine tanda bahaya di seluruh kota, dan Curtis segera membawa anak istrinya berlindung ke dalam bunker. Setelah itu Curtis dan Sam memakai masker gas, sedangkan Hannah dipakaikan masker tabung oksigen. Malam itu terdengar gemuruh badai yang sangat-sangat keras, dan Curtis masih terus menjaga keluarganya yang terlelap sampai-sampai dia ketiduran. Wake up! Wake up! Karena tidak ada gas atau udara beracun yang masuk, mereka semua pun melepas masker. Sam meminta Curtis untuk membuka pintu bunker karena badai sudah tidak terdengar lagi dan mungkin situasi sudah aman. Awalnya Curtis beranggapan jika bencana mengerikan masih belum selesai, namun karena Sam terus meyakinkannya jika badai sudah menghilang, Curtis pun akhirnya mau membuka pintu bunker tersebut. Dan yang terjadi, it's still storming. I don't hear anything. Thunder. You feel it? I love you very much. Please, open the door. Iya, badai besar memang terjadi semalam, tapi ya udah lur, badai biasa aja, nggak sampai kiamat itu ya kan? Sontak Curtis pun menyesali perbuatan tololnya selama ini dan beranggapan jika dirinya memang memiliki gangguan kejiwaan yang sama seperti ibunya, yaitu paranoid skizofrenia. Hari itu juga Curtis dan Sam menemui dokter psikiatris yang lokasinya cukup jauh, sesuai rekomendasi dokter Paijo di awal-awal konsul. Pak dokter psikiatris pun akan memberi obat untuk Curtis, juga memintanya untuk pergi berlibur agar tidak mengingat-ingat bunker di rumahnya lagi. Namun ketika nanti mereka sudah pulang dari liburan, Pak dokter meminta Curtis untuk dirawat secara intensif di rumah sakit jiwa karena kondisinya membutuhkan pengobatan rutin yang serius. Start on some medication that I think will help, but that action alone would mean I think it's really important for you to separate storm shelter. I think you need to seriously commit to some treatment. I mean that he'll need hands-on therapy at a real facility. Beberapa hari setelahnya, Curtis, Sam, dan Hannah pun pergi berlibur ke rumah pantai sesuai rencana mereka. Curtis terlihat lebih bahagia saat bermain pasir dengan putrinya dan mulai melupakan mimpi-mimpi yang selama ini menghantuinya. Namun tak lama kemudian Hannah memperhatikan langit di kejauhan dan betapa terkejutnya Curtis melihat gumpalan awan hitam disertai pusaran tornado yang sangat amat banyak, air hujan seperti oli motor, dan juga gelombang tsunami yang begitu besar. Itu artinya Curtis tidaklah gila lur. Mimpi-mimpinya selama ini memang sebuah firasat bahwa bencana besar yang mengerikan akan terjadi, bahwa umat manusia akan musnah karena kiamat akan segera datang lur. Sam. Okay. Buyar, cakep film ini, serius lur. Apalagi kalian nonton fullnya. Itu slow pace ya kan, pelan temponya, tapi makin lama makin intens, makin ngeri, dan ternyata beneran kiamat dong.
Cuma salah prediksi aja ini si Curtis. Kayak bapak-bapak peramal Prinda Van Hey, Lur, tahu kan? Dari yang awalnya 29 Juni, di reschedule dong, Lur, jadi 10 Agustus. Nah kan, jadi mumpung masih ada waktu ini, segeralah buat bunker yang aman di rumah kalian. Yuk, sekarang ya, buat bunker ya. Assalamualaikum.